Itu karenanya siapapun yang berangkat ke tanah suci, kalimat yang keluar dari lisannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu yang dulu ribuan tahun lalu dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kami masih berada di alam arwah, ketika kami masih berupa ruh. Kami sudah mendengar panggilan itu. Hari ini kami penuhi panggilan itu ya Allah. Itu karenanya tidak ada alasan orang tidak mau berangkat ke tanah suci. Dia mengatakan belum ada panggilan. Panggilannya sudah ribuan tahun yang lalu dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka penuhi panggilan itu. Abdullah ibnu Umi Maktum, ahlul bait, bukan hanya ahlul bait, sahabat, bukan hanya sahabat. 16 ayat dalam surat Abasa Allah turunkan menyebutkan kemuliaan sahabat ini. Bahkan di situ Rasul ditegur oleh Allah, maka disebut dengan ya itabi, wahai orang yang karenanya aku ditegur oleh Allah. Mulia sahabat ini, tapi beliau mohon maaf buta, tetap tidak ada alasan untuk tidak datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Sementara kita sahabat bukan, ahlul bait bukan, tidak ada satu ayat pun yang Allah turunkan menjelaskan kemuliaan kita, lantas kita merasa berat datang ke rumah Allah. Berat kaki kita memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli man sara ala darbihim wa qatafa atharahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Paling tidak setiap kita dalam kehidupan ini 3 kali Allah Subhanahu wa taala panggil. Yang pertama panggilan melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Sempurna bangunan Ka'bah itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru dan memanggil seluruh umat manusia datang melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Ini yang Allah rekam di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Azzin, panggillah seluruh manusia wahai Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci kota Mekah. Nanti mereka ya'tuka rijalan, ada yang datang menyambut seruan panggilan haji itu dengan rijalan, berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau yang datang dengan mengendarai unta yang kurus. Apa maknanya datang mengendarai unta yang kurus? Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, unta itu satu di antara hewan-hewan yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain.
Itu karenanya Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana seekor unta diciptakan? Apa keistimewaannya? Yang pertama, unta satu-satunya hewan yang sebelum dinaiki atau ditaruh beban di atasnya, dia mau duduk lalu kemudian orang naik, atau ditimpa beban sesuatu di atasnya baru kemudian dia bangkit berdiri. Dan itu tidak dimiliki oleh hewan yang lain. Kita mau naik kuda, itu bukan kudanya yang duduk menderu, tapi kita yang menaiki ke atas kuda itu dalam posisi dia berdiri. Gajah begitu juga, sapi, kerbau, dan semua hewan seperti itu. Hanya unta yang sebelum kita naiki, dia yang turun. Yang kedua, unta ini satu-satunya hewan yang bisa digunakan untuk perjalanan di padang pasir yang tidak ada rumput, tidak ada air. Kenapa? Karena unta dia makan dalam jumlah yang banyak, lalu dia bisa menyimpan makanan itu di punuknya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan ada unta itu yang bisa makan lalu disimpan di punuknya, lantas makanan itu menjadi cadangan makanan untuk dirinya, bisa bertahan sampai 4 atau 5 bulan perjalanan tanpa harus makan dan minum. Itu karenanya Allah katakan, ada orang-orang nanti datang ke tanah suci ini, wa ala kulli dhamir, mereka datang dengan mengendarai unta yang kurus. Artinya sebelum mereka mengendarai unta itu dalam posisi gemuk, tapi karena perjalanan yang jauh melintasi gurun pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka dari yang tadinya gemuk menjadi kurus, paling tidak 4 sampai 5 bulan perjalanan. Lalu di ayat akhir itu ditutup, ya'tina min kulli fajjin amiq, maka mereka akan datang dari berbagai macam penjuru pelosok dunia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah mendapat perintah dari Allah untuk memanggil seluruh manusia dari berbagai macam penjuru pelosok dunia, beliau kemudian naik ke Jabal Abu Qubais. Setelah itu beliau melihat ke bawah. Di dekat Ka'bah, manusia yang tinggal itu namanya suku Jurhum, enggak lebih dari 100 orang. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, ya Allah, wa kaifa yablughu sauti, ini orang yang tinggal di dekat Ka'bah jumlahnya enggak sampai 100 orang, sementara kau perintahkan aku untuk memanggil seluruh manusia yang berada di berbagai macam penjuru pelosok dunia, yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Asia. Bagaimana saya memanggil mereka ya Allah? Bagaimana suara ini bisa sampai ke telinga mereka ya Allah, sehingga mereka datang memenuhi panggilanmu ke tanah suci ini? Apa jawab Allah? Azin wa alainal balagh. Tugasmu wahai Ibrahim, panggil mereka, biar nanti tugas kami menyampaikan suaramu ke setiap telinga anak manusia. Maka di atas Jabal Abu Qubais dengan suara lantang, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berseru, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad faradallahu lakumul hajj, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji dan umrah ke tanah suci ini. Fa'ajibu, maka penuhilah panggilan itu, datanglah kalian menyambut panggilan Allah ke tanah suci ini. Kalau kita buka beberapa tafsir klasik, Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang lainnya, kata para ulama, setelah Nabi Ibrahim mengumandangkan suaranya, Allah perintahkan malaikat penjaga gunung untuk merendahkan gunung itu, agar angin bisa membawa suara Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke setiap telinga anak manusia yang hidup di zaman itu. Bukan hanya itu, lalu ada malaikat yang membawa suara Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disampaikan ke alam rahim. Maka wanita-wanita yang sedang hamil, wanita-wanita yang sedang mengandung, bayi-bayi mereka semua mendengar seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya itu, lantas oleh malaikat suara panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibawa ke alam arwah. Kita yang belum hidup di zaman itu, bahkan belum hadir di rahim ibu kita di zaman itu, tapi ruh kita sudah mendengar panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kita masih di alam arwah. Itu karenanya siapapun yang berangkat ke tanah suci, kalimat yang keluar dari lisannya adalah labbaik
Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu yang dulu ribuan tahun lalu dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kami masih berada di alam arwah, ketika kami masih berupa ruh. Kami sudah mendengar panggilan itu. Hari ini kami penuhi panggilan itu ya Allah. Itu karenanya tidak ada alasan orang tidak mau berangkat ke tanah suci. Dia mengatakan belum ada panggilan. Panggilannya sudah ribuan tahun yang lalu dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka penuhi panggilan itu. Bagi yang Allah berikan kepada kita kemampuan secara ekonomi, fisik yang sehat, kondisi keadaan negara yang aman, maka berangkatlah ke tanah suci. Ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi dia memiliki syahid. Banyak riwayat lain yang menguatkan hadisnya, sehingga paling tidak statusnya hasan li ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahbizhu marad aw hajatun zahirah aw sultanun jair wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Barang siapa yang sehat fisiknya, tidak sakit, hartanya cukup untuk berangkat ke tanah suci, kondisi negara aman, tidak ada covid, tidak ada perang, walam yahujja, tapi tak juga tergerak hatinya berangkat ke tanah suci, falyamut, maka besok kalau dia mati, insya'a yahudiyan aw nasraniyan, maka silakan dia pilih mau mati dalam kondisi Yahudi ataupun mati dalam kondisi Nasrani. Tidak diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim yang sempurna, wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena haji adalah rukun Islam bagi yang mampu, bagi yang Allah berikan kesempatan hartanya, Allah sehatkan badannya, tapi tak juga berangkat dia ke tanah suci, berarti dia tidak mau melaksanakan rukun Islam yang kelima, yang merupakan penyempurna bangunan keislaman dalam dirinya. Itu karenanya kalau dia mati besok, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan pilih mau mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani, bukan sebagai seorang muslim. Wal'iyadzubillah. Yang pertama. Yang kedua, panggilan yang Allah subhanahu wa ta'ala panggil kita semua adalah panggilan salat. Panggilannya disebut dengan azan, yang mengumandangkan disebut muazzin. Memang panggilan itu muazzin yang mengumandangkan, tapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah agar kita datang memenuhi panggilannya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menariknya, azan disebut dengan azan itu memiliki benang merah dengan kata udhun yang bermakna telinga. Kenapa azan disebut dengan azan? Karena azan dikumandangkan untuk mereka-mereka yang masih punya telinga. Mungkin ada orang yang tidak punya mata, mohon maaf, buta misalnya dia, tak melihat jalan. Bolehkah dia tidak memenuhi panggilan Allah? Kalau telinganya masih mendengar, maka tidak ada alasan, bahkan waliyadzubillah, buat orang yang buta sekalipun untuk tidak datang memenuhi panggilan Allah salat. Orang boleh tak punya kaki, lumpuh dia, tapi selama telinganya mendengar panggilan Allah, maka dia harus datang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala salat itu. Dulu ada seorang sahabat yang merupakan sepupu, sebagian ulama mengatakan kemenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, Abdullah ibnu Ummi Maktum, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ana rajulun a'ma." Saya seorang yang buta. Rumah saya dengan masjid jaraknya tidak dekat. Tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Kalau saya paksakan jalan ke masjid, saya tersandung. Kadang menabrak pohon kurma, jatuh terjerembab. Bolehkah ya Rasul saya minta dispensasi? Untuk maghrib, isya, subuh, saya sholat di rumah. Zuhur, asar saya ke masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu alasanmu silahkan. Pergi. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nggak lama kemudian Rasul tanya lagi, "Ya Abdullah, hal tasma'un nida?" Wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum, ketika Bilal ibnu Rabah mengumandangkan azan, apakah telingamu masih mendengarnya? Maka jawab Abdullah ibnu Ummi Maktum, "Benar ya Rasul. Meskipun mata saya buta,
tapi ketika Bilal mengumandangkan azan, telinga saya masih mendengar. Maka kalau kau masih mendengar panggilan azan, fa'ajib, tidak ada uzur, tidak ada alasan bagimu untuk tidak datang ke masjid memenuhi panggilan Allah, salat berjamaah. Masya Allah. Abdullah ibnu Umi Maktum, ahlul bait, bukan hanya ahlul bait, sahabat, bukan hanya sahabat. 16 ayat dalam surat Abasa Allah turunkan menyebutkan kemuliaan sahabat ini. Bahkan di situ Rasul ditegur oleh Allah, maka disebut dengan ya itabi, wahai orang yang karenanya aku ditegur oleh Allah. Mulia sahabat ini, tapi beliau mohon maaf buta, tetap tidak ada alasan untuk tidak datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Sementara kita sahabat bukan, ahlul bait bukan, tidak ada satu ayat pun yang Allah turunkan menjelaskan kemuliaan kita, lantas kita merasa berat datang ke rumah Allah. Berat kaki kita memenuhi panggilan Allah. Bahkan sebagian kita berteriak, ya Allah, panggil aku ke Ka'bahmu, mudahkan aku berangkat ke tanah sucimu ya Allah, mudahkan hartaku agar aku bisa menunaikan haji ya Allah. Tapi begitu adzan salat berkumandang, tak tergerak hatinya untuk datang memenuhi panggilan Allah. Bukankah masjid ini, bukankah musholla yang dekat rumah kita, bukankah masjid-masjid yang di kantor tempat kita bekerja itu juga rumah Allah? Bukan hanya Ka'bah Baitullah rumah Allah, ini semua rumah Allah. Datang penuhi panggilan ini, maka mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Terakhir, yang ketiga adalah panggilan kematian. Kalau panggilan pertama haji umroh, orang masih bisa mangkir, orang masih bisa menunda, tar besok, nanti, belakangan. Begitupun salat, orang pura-pura tidak mendengar, berat langkahnya datang ke masjid. Tapi kalau sudah datang panggilan terakhir, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa dia tunda walau sebentar, tak bisa dia tunda walau sebentar. Tidak ada alasan kita untuk menolak panggilan kematian itu. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada bersembunyi, bahkan di gedung yang menjulang tinggi, kalau sudah datang takdir kematian kepada kita, mati kita. Tak peduli siapapun status sosial kita, pejabatkah kita, rakyat biasakah kita, orang terhormatkah kita, orang tidak terhormatkah kita, rajin ibadahkah kita, ahli sholatkah kita, atau sama sekali tidak berbuat ketaatan dan ibadah kepada Allah, kalau sudah datang kematian, Allah tak peduli siap atau tidak siap, kita tetap akan mati. Oleh karenanya, sebelum datang panggilan terakhir, panggilan kematian, ayo kita berusaha memenuhi panggilan Allah. Berangkatlah ke tanah suci yang Allah berikan kelebihan harta. Kalau belum bisa datang ke tanah suci, datanglah ke masjid musalla untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah. Sehingga ketika datang panggilan terakhir, mudah-mudahan kita dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal hadirun innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi haitsu qala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anis sahabah wal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'dih Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mazlumin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli hin wa khasatan fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain ajilan wa ajilan ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memang banyak berbuat dosa maksiat. Lisan ini pernah mengumpat, mencaci dan mencela. Tapi mohon izinkan ya Allah, kalimat ini mengucapkan, lisan ini mengucapkan kalimat talbiyah ya Allah, sebagai bentuk terima kasih kami ya Allah, karena kami Engkau panggil ke tanah suci-Mu. Ya Allah, tangan ini memang pernah berbuat zalim, mungkin pernah mengambil yang bukan haknya. Kaki ini mungkin pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kaki ini mungkin pernah mendatangi tempat-tempat yang mendatangkan murka-Mu. Tapi ya Allah, sebelum kami meninggal, izinkan kami membawa badan ini, izinkan kaki ini melangkah ke tempat yang paling suci di atas muka bumi, ke tanah suci-Mu ya Allah, Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Izinkan kami untuk bisa ya Allah melaksanakan ibadah haji atau umrah ke tanah suci-Mu. Perkenankan kami ya Allah bermunajat di depan Ka'bah Al-Musyarrafah-Mu. Izinkan kami ya Allah berdoa di raudhah di samping sisi makam Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kepadamu lah kami memohon, kepadamu lah kami meminta, mampukan kami untuk bisa selalu menjawab setiap panggilan-Mu ya Allah, memenuhi panggilan-Mu dengan sebaik mungkin ya Allah, agar ketika Engkau panggil kami untuk terakhir kalinya, Engkau panggil kami dalam kondisi yang terbaik. Kami sedang melaksanakan ibadah, kami sedang melakukan ketaatan, kami sudah bertaubat dari semua dosa dan maksiat, sehingga ketika kami dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi 'azamu akbar wa aqimis shalah.